Berdasarkan data dari hasil panen dan ekspor jagung selama 5 tahun ke belakang, Amerika dan China menempati posisi teratas sebagai negara penghasil jagung terbesar di dunia. Amerika Serikat menjadi negara paling dominan yang menguasai 34,6% produksi jagung dunia dengan rata-rata produksi 323 juta ton. Dan diikuti oleh China pada urutan kedua dengan produksi rata-rata 202 juta ton dan menguasai 21% produksi jagung dunia. Fakta menarik lainnya adalah jika dilihat dari luas lahan yang dikelola, China menempati posisi pertama dengan jumlah luas ladang jagung yang lebih besar dari Amerika. Namun produksi jagung Cina berada di bawah Amerika dan bahkan terpaut jauh. Lalu, bagaimana rahasia dan perlakuan petani jagung di Amerika? Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi proses pertanian jagung modern di Amerika. Dengan pengalaman ratusan tahun, Amerika memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk terus menjadi negara dengan penghasil pangan terbesar di dunia. Pertanian dan industri pangan di Amerika berfokus pada tanaman serealia bernilai ekonomi, yang meliputi jagung, kedelai, dan biji-bijian lainnya seperti gandum dan kacang-kacangan. Pertanian jagung telah menjadi tanaman yang sangat menguntungkan dari generasi ke generasi. Salah satu faktor penting yang membuat tingginya produksi jagung yang melimpah di Amerika adalah peranan modernisasi peralatan dan mesin pertanian yang hampir semua lini menggunakan mesin berbasis satelit yang memungkinkan ketelitian, ketepatan, dan efisiensi waktu, membuat semua pekerjaan terlihat menjadi lebih mudah. Salah satu pabrik peralatan yang mengembangkan alat pertanian yang diandalkan di Amerika adalah mesin traktor dan combine dari John Deere. Daerah produksi jagung terbesar di Amerika berada pada Amerika Serikat bagian barat daya, yang juga dijuluki dengan sabuk jagung Amerika. Wilayah ini telah menjadi penghasil jagung terbesar sejak tahun 1850-an. Pada wilayah ini, musim tanam dimulai pada awal bulan Maret dan mulai berbunga pada akhir April, dan jagung manis sudah mulai dipanen pada bulan Mei. Sedangkan jagung besar dipanen mulai pada bulan Juni. Untuk sebuah pertanian dengan skala besar seperti pertanian jagung yang dapat meliputi area lahan hingga 32 juta hektar, diperlukan sebuah sistem peralatan yang terintegrasi, mulai dari proses penggemburan tanah dan irigasi hingga proses pemanenan, sehingga dapat menghasilkan output tinggi untuk mengurangi waktu dan tenaga yang terkait dengan instalasi. Seperti pada proses pembajakan lahan ini, mesin dikendalikan dengan sistem otomatis berbasis satelit, memungkinkan mesin berjalan tepat di tengah setiap baris yang telah ditentukan, sembari menanam sistem irigasi di dalam tanah. Peta perangkat di program sebelumnya
sesuai dengan rencana irigasi untuk memandu dengan tepat di mana menempatkan garis tetesan di setiap lahan yang ditentukan dan menguburnya pada area perkembangan akar. Sistem otomatis ini memungkinkan pengemudi untuk melepas setir pengendali selama proses instalasi dan penyebaran jalur. Dengan setiap selang irigasi yang dikubur dengan proses pembajakan, memungkinkan penyiraman dilakukan secara otomatis sesuai dengan program perkembangan dari jagung secara optimal. Pada kondisi ini, penyemprotan melalui atas hanya dilakukan untuk menanggulangi hama dan penyakit lainnya dari tanaman jagung. Selama proses perkembangan tanaman jagung, tanah pada permukaan lahan jagung akan terlihat kering. Namun di bawah permukaan dan di sela-sela akar jagung terdapat saluran air tetes yang menyediakan kebutuhan air untuk tanaman ini. Irigasi ini memungkinkan efisiensi penggunaan air, meminimalisir pertumbuhan gulma pada permukaan, dan sistem perakaran dapat berkembang pesat sebanding dengan tinggi tajuk. Selain itu, pada irigasi tanaman ini juga terdapat sensor untuk mendeteksi kelembaban tanah dan mengirimkan data real-time yang akurat dari jarak jauh untuk membantu menilai dan menganalisis kebutuhan udara saat penyemprotan. Selain digunakan untuk distribusi kebutuhan air, jalur irigasi tanaman ini juga digunakan untuk distribusi pupuk cair yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Produksi jagung membutuhkan banyak nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan potasium. Setelah melewati musim yang panjang, seluruh ladang jagung mencapai kematangan pada saat yang sama karena perlakuan yang benar-benar tepat dan rata. Hal ini memungkinkan pemanenan dapat dilakukan pada waktu yang sama untuk menghemat waktu dan tenaga. Dalam proses pemanenan jagung ini dibagi menjadi dua cara tergantung jenis jagung yang akan dipanen. Untuk jagung manis, tanaman jagung akan dipanen saat masih muda dan segar. Pada pemanenan jagung manis akan dilakukan saat tanaman masih segar dan daun-daun masih hijau. Sedangkan untuk jagung besar akan dilakukan panen saat jagung benar-benar tua dan daun-daun berwarna kuning kering seperti ini. Seperti halnya proses pemanenan di pertanian modern, proses pertanian ini meliputi truk pengangkut dan mesin traktor combine untuk memetik jagung sembari berjalan menyisiri ladang jagung. Selanjutnya, hasil produk ini akan didistribusikan ke pasar-pasar dan juga pabrik pengolahan lebih lanjut untuk jagung besar.
Tahukah kamu, Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah China. Namun kebutuhan besar akan kedelai ini masih mengandalkan impor kedelai dari Amerika. Rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta hingga 2,5 juta ton per tahun dengan nilai 1 miliar dolar atau dalam rupiah 14 triliun. Dari impor tersebut, sekitar 70% diantaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25% untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lainnya. Kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian kedelai modern di Amerika dan bagaimana mereka dapat menyediakan kebutuhan kedelai dunia. Cerita ini bermula saat beberapa ratus tahun yang lalu, para petani Amerika bahkan tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan kacang kecil aneh yang berasal dari China. Tetapi semua itu berubah ketika industri mulai menemukan banyak cara bagaimana kedelai mengandung protein ini dapat digunakan sebagai sumber makanan dan dapat membuat produk industri. Saat ini, kedelai telah tumbuh menjadi tanaman terpenting kedua di negara ini. Dan salah satu petani yang membantu mewujudkannya adalah petani kedelai Wisconsin. Petani kedelai Wisconsin di Amerika dapat memasok hampir separuh kebutuhan kedelai dunia. Petani kedelai seperti Wisconsin dan yang lainnya di Amerika biasanya dioperasikan oleh keluarga yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana semua orang ikut membantu dalam pertanian secara langsung. Menjadi petani kedelai modern sangat mirip dengan bermain catur, di mana Anda harus merencanakan ke depan dan membuat gerakan penting. Akan tetapi, Anda harus tetap mempertimbangkan respon alam, baik dari cuaca, serangan serangga, dan gulma. Hal pertama yang harus dilakukan petani sebelum menanam tanaman mereka adalah menguji tanaman. Meskipun kedelai membantu menghasilkan nitrogennya sendiri, petani tetap perlu menganalisis kandungan tanah untuk kebutuhan keasaman dan nutrisi. Selanjutnya, petani perlu memilih benih kedelai yang tepat. Seperti halnya kentang, kedelai juga memiliki banyak varietas berbeda, dan penting untuk memilih varietas benih yang tepat agar sesuai dengan kondisi kelembaban dan suhu tanah di pertanian saat musim tanam. Petani juga dapat memilih varietas kedelai rekayasa genetik atau GM yang menawarkan berbagai keunggulan. Petani kedelai di Wisconsin biasanya mulai menanam kedelai pada bulan April. Sehingga hujan di bulan April itu bisa mendatangkan banyak kecambah. Dalam menanam benih kedelai, petani menggunakan mesin traktor penanam yang menyimpan benih sekitar 1,5 inci ke dalam tanah. Sekitar seminggu kemudian, kecambah kedelai mulai terlihat. Mereka terlihat lembut dan enak untuk sejumlah ancaman yang mengintai, dan petani harus waspada akan hal tersebut. Selain burung dan hewan yang memakannya, serangga mungkin menjadi faktor utama yang mengancam untuk merusak tanaman ini. Jika serangga dan cacing memakan terlalu banyak tanaman, petani mungkin perlu menyemprotkan insektisida
pada tanaman untuk melindunginya. Ketika tanaman kedelai muda mulai terus tumbuh, hal lain seperti gulma dapat mengancam, tergantung pada kelembaban tanah dan cuaca. Beberapa gulma yang tumbuh cepat mungkin akan merusak kedelai dan mengambil semua kelembaban dan nutrisi di dalam tanah. Lagi-lagi, petani mungkin dihadapkan dengan penggunaan herbisida untuk membantu mengendalikan gulma. Setelah tanaman kedelai dapat bertahan hidup dari serangan serangga dan gulma, tanaman kedelai akan mekar selama musim panas dan akan memiliki bunga kecil berwarna ungu. Bunga-bunga ini akan tumbuh menjadi polong kecil yang akan menampung kedelai di dalamnya. Dengan bantuan teknologi dan penelitian pada tanaman kedelai, kini petani kedelai di Amerika dapat menghasilkan 4 ton per hektar, hampir 2 kali lipat dari apa yang dihasilkan Amerika 40 tahun yang lalu. Kemajuan dan perkembangan kecerdasan menanam kedelai sangat membantu para petani di Amerika. Pada bulan Oktober, kedelai telah matang di dalam polong, dan daunnya telah berubah dari kuning menjadi coklat. Akhirnya, kedelai siap dipanen menggunakan mesin besar yang disebut dengan traktor combine. Dalam prosesnya, traktor combine ini meliputi kerja memotong dan mengumpulkan tanaman kedelai. Kemudian, combine memisahkan kedelai dari polong dan batangnya. Kedelai kemudian diangkut dengan truk ke tempat pengepulkan di pabrik penyimpanan para petani. Kemudian, hasil panen ini akan diurus oleh eksportir, yang selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh dunia dan pasar di Amerika. Ini adalah tanaman yang dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif pengganti beras dan gandum. Sekilas, tanaman ini memiliki batang dan daun menyerupai dengan tanaman jagung. Namun setelah mereka mengeluarkan bijinya, kamu akan tahu di mana letak perbedaannya.
Tanaman ini menghasilkan biji-biji berbentuk bulat kecil. Untuk memasaknya, sorghum ini butuh dikupas terlebih dahulu. Walau sebagian dari kalian generasi milenial sedikit asing dengan tanaman ini, tapi mungkin tidak untuk orang dulu. Karena tanaman ini memiliki nama daerahnya sendiri. Sorghum dikenal dengan nama cantel atau gandrung di Jawa, sedangkan di Nusa Tenggara dikenal dengan nama sela atau dela. Pada video kali ini kita akan mengajak kalian mengunjungi pertanian sorghum di Amerika. Video ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Sorghum adalah biji-bijian serealia yang bentuk tanamannya tinggi seperti jagung. Konon, sorghum berasal dari Afrika. Di Amerika, sorghum lebih banyak digunakan menjadi pakan ternak atau bahan bakar. Akan tetapi, di negara bagian Maryland, sorghum juga diolah layaknya tepung gandum. Sayangnya, tepung sorghum sedikit peminat. Hal ini karena tidak adanya kandungan gluten seperti pada tepung terigu yang tinggi gluten, di mana gluten ini bertanggung jawab pada elastisnya pada adonan mie dan roti. Sorghum juga bisa dimasak layaknya beras, seperti halnya dimasak sorghum goreng, bubur, maupun sup sorghum. Sebagian besar sorghum ditanam di daerah yang dikenal sebagai sabuk sorghum. Lahan ini membentang dari Dakota ke Texas Selatan. Tanaman sorghum termasuk tanaman semusim yang mudah dibudidayakan dan mempunyai kemampuan adaptasi yang luas. Tanaman ini dapat berproduksi walaupun diusahakan di lahan yang kurang subur dan ketersediaan air yang terbatas. Walau begitu, untuk menghasilkan lebih banyak panen yang melimpah, petani harus memperhatikan syarat umum tumbuh sorghum. pH tanah yang ideal bagi pertumbuhan tanaman sorghum adalah 5,5 hingga 7,5. Suhu udara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban yang dibutuhkan tanaman sorghum adalah 20 hingga 40%. Tanaman sorghum baik dibudidayakan pada ketinggian 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Sorghum dapat tumbuh pada hampir semua jenis tanah kecuali pada tanah potsolik merah kuning yang masam. Seperti halnya pertanian lainnya, untuk menyiapkan area tanam, pekerja membajak lahan terlebih dahulu untuk membersihkan sisa tanaman sebelumnya dan gulma yang dapat mengganggu perkembangan tanaman sorghum. Untuk lahan sorghum yang mencapai ratusan hektar, pekerja biasanya menurunkan traktor yang menarik bajakan dengan piringan pisau lebar bersusun yang dapat mencapai 14 meter. Hal ini memungkinkan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Selain itu, pekerja juga membawa pupuk cair berisi bakteri mikroba pengolah tanah yang memiliki peran penting dalam menyuburkan tanah. Pupuk cair ini ditampung pada tangki di belakang operator dan disalurkan melalui selang-selang di antara piringan pembajak. Sementara itu, di divisi pembibitan, petani terus mengembangkan dan memproduksi varietas sorghum unggul yang memiliki daya tahan penyakit dan juga memiliki produktivitas yang tinggi. Divisi ini diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, dan produk bibit sorghum unggulan kemudian didistribusikan ke berbagai petani sorghum di Amerika.
Secara umum, varietas sorghum dibagi menjadi dua, yaitu varietas yang dianjurkan untuk konsumsi pangan manusia dan varietas sorghum yang digunakan untuk pakan ternak, di mana ketahanan tanaman dan produksinya lebih tinggi namun memiliki rasa di bawah varietas pangan. Setelah benih unggulan sampai di petani, pekerja akan menurunkan traktor dan memasang mesin penanam pneumatik di belakang traktor. Mesin penanam ini digunakan untuk lahan sorghum yang kering. Mesin penanaman ini memiliki variasi panjang yang berbeda, dari mulai mesin penanam yang dapat menampung 8 hingga 16 bak yang disesuaikan dengan luas lahan yang dikelola. Pekerja memasukkan benih ke setiap bak penampung. Ketika menyebarkan benih, piringan cakram akan membuka dan menutup tanah untuk pemasukan benih. Hal ini meninggalkan barisan bedengan tanah yang terlihat rapi. Tanaman sorghum tidak membutuhkan hujan seperti tanaman jagung. Tanaman ini sedikit lebih keras dan sedikit lebih tahan kekeringan, sehingga dapat ditanam bergantian dengan tanaman lain yang biasanya ditanam di akhir musim semi dan awal musim kemarau. Hal ini dilakukan untuk lebih memaksimalkan hasil produksi panen secara keseluruhan. Setelah bibit berumur 2 hingga 3 minggu setelah tanam, pekerja akan memeriksa kualitas tunas dan melakukan treatment berdasarkan kondisi tersebut. Walau tanaman sorghum tidak membutuhkan curah hujan yang tinggi, namun sorghum tetap memerlukan pengairan untuk menghasilkan lebih banyak biji pada musim panen. Namun air yang berlebih juga dapat merusak tanaman sorghum. Kebutuhan air pada tanaman sorghum adalah saat tanaman mulai berdaun 4 di awal pertumbuhan dan pada periode pengisian biji sampai biji mulai mengeras. Pekerja akan menjalankan kerangka selang beroda untuk mengalirkan air. Mesin ini akan berjalan melewati ladang dan menyemprotkan air dengan nozzle-nozzle yang tergantung pada kerangka ini. Jadwal dan pengoperasian pengairan atau penyiraman dilakukan dengan kendali komputer, memungkinkan pengairan yang tepat dan terukur. Sementara itu, untuk pengendalian hama pada tanaman sorghum dilakukan berdasarkan gejala dan jenis hama serta serangan, sehingga respon petani dapat berbeda-beda. Pada serangan yang lebih kecil, pekerja akan menggunakan traktor penyemprot. Sementara itu, untuk serangan yang lebih besar, penyemprotan dan pengendalian hama dilakukan dengan kerangka roda irigasi yang dapat menjangkau area yang lebih luas. Tanaman sorghum dapat dipanen saat sorghum menunjukkan ciri-ciri telah masak atau tua, dengan ditandai kulit buah telah berubah warna dari hijau menjadi hitam atau merah. Sementara kulit buah sudah pecah serta terlihat isinya. Dengan luas lahan 1 hektar, petani biasanya dapat menghasilkan 2 hingga 3 ton sorghum. Setelah pekerja memeriksa kondisi biji sorghum, petani akan menentukan hari pemanenan. Pekerja kemudian menurunkan mesin pemanen kombinasi atau combine harvester. Seperti namanya, mesin combine ini dapat melakukan 3 operasi yang berbeda dalam 1 kali jalan. Mesin ini akan menuai biji sorghum, merontokkan, dan menampi dalam satuan rangkaian operasi. Sementara itu, batang atau jerami dikeluarkan di belakang mesin dan ditinggalkan di lahan untuk memberikan nutrisi dan menambahkan kadar organik bagi tanah untuk penanaman selanjutnya. Sedangkan biji-bijian ditampung di bak penampung bagian tengah. Ketika penuh,
truk penampung mendekat dan combine harvester memindahkannya. Pemanen kombinasi adalah salah satu penemuan penting di bidang pertanian karena mampu menghemat biaya tenaga kerja dan mengefisiensikan usaha tani. Penggunaan mesin pemanen ini sangat umum digunakan untuk pemanenan biji-bijian dan serealia di Amerika dan Eropa. Sementara itu, hasil panen akan dikirim ke pabrik untuk diekspor ke Cina sebagai konsumen utamanya. Dan beberapa persen diolah dan dikemas menjadi pakan burung di pabrik ini. Walau mungkin kalian tidak pernah memakan langsung biji-bijian ini, namun pasti kalian pernah memakan biji-bijian ini pada topping makanan. Kita tahu biji wijen umum digunakan sebagai taburan makanan atau bahan baku pembuat minyak. Kita, masyarakat Indonesia, biasa menemukan topping wijen pada makanan tradisional seperti onde-onde. Walau begitu, wijen sendiri sebenarnya bukan tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari wilayah Afrika Timur, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia melalui perdagangan. Kini, wijen mudah ditemukan pada makanan Korea, Cina, bahkan di Amerika, seperti pada topping roti burger. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian wijen modern di Amerika. Wijen adalah tanaman semak semusim yang masuk dalam famili Pedaliaceae dengan nama Latin Sesamum indicum atau Sesamum orientalis. Tanaman wijen merupakan tanaman bertipe akar tunggang dengan banyak akar cabang. Tinggi tanaman wijen bervariasi mulai dari 60 hingga 20 cm, bahkan dapat mencapai 2 hingga 3 meter. Bunga wijen tumbuh di ketiak daun. Bunga wijen memiliki warna bervariasi mulai dari kuning, putih, pink, atau biru violet, tergantung pada varietasnya. Tanaman wijen akan tumbuh subur pada daerah yang memiliki ketinggian sekitar 1 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan curah hujan yang ideal yaitu sekitar 300 hingga 1000 mm. Tanah yang baik untuk budidaya wijen yaitu tanah lempung berpasir dengan pH sekitar 5,5 hingga 8
dan memiliki drainase yang baik. Proses pertanian tanaman wijen dimulai pada pemilihan biji yang baik untuk disemai. Perlu kalian tahu, tanaman wijen umumnya akan menjatuhkan biji ke tanah setelah pot atau polong menua. Hal ini akan menjadi masalah ketika petani menanam wijen hingga puluhan hektar, di mana petani harus menunggu mayoritas wijen menua sebelum akhirnya menurunkan mesin pemanen mereka. Karena kondisi ini, Amerika mengembangkan varietas wijen yang tidak ditemukan di tempat lain, yaitu wijen dengan pot yang kuat, di mana pot ini tidak akan menjatuhkan isinya sebelum proses pemanenan. Setelah menemukan bibit yang cocok, selanjutnya petani akan melakukan persiapan lahan dengan serangkaian traktor yang menarik piringan pembajak. Untuk pertanian modern yang memanfaatkan pengairan dengan center pivot irrigation system, pekerja akan membajak ladang dengan membentuk setengah lingkaran besar, sehingga memungkinkan setiap bagian ladang dapat terkena pengairan dengan baik sepanjang musim. Setelah pembajakan selesai, diikuti dengan penyebaran pupuk dasar sebelum penyemaian. Proses penyemaian bibit tanaman wijen dapat langsung dilakukan di ladang utama, sehingga petani biasanya menyemai dengan traktor dan serangkaian mesin penyemai. Mesin penyemai ini menampung biji pada bak storage dan menyalurkannya melalui selang-selang untuk dijatuhkan sesuai barisan. Setelah terjatuh, biji wijen akan ditimbun dengan tanah. Walau sekilas tanaman wijen seperti rumput liar, namun untuk produksi yang baik diperlukan pupuk yang berimbang. Tingkat dan rasio kebutuhan pupuk sama dengan yang direkomendasikan untuk pertanian kapas di tanah yang sama. Tanaman wijen akan membutuhkan sekitar 11-36 kg nitrogen per hektar pada produksi lahan kering. Sementara untuk takaran pemberian fosfor dan kalium disesuaikan dengan hasil pengujian tanah. Karena pemberian fosfor dan kalium yang terlalu tinggi dapat menurunkan hasil produksi wijen. Walaupun tanaman wijen adalah salah satu tanaman yang paling toleran terhadap kekeringan, akan tetapi tanaman ini tetap membutuhkan pengairan di awal pertumbuhannya. Proses pengairan wijen ini dilakukan secara otomatis dengan sistem pengairan center pivot. Air dipompa melalui pipa-pipa yang digantung dan terhubung dengan selang-selang semprot yang akan menyirami ladang wijen. Sementara intensitas penyiraman dan air disesuaikan dengan intensitas hujan pada saat itu. Pemberian air yang pas menjadi salah satu kunci jumlah panen yang baik. Jika air terlalu banyak, akan dapat menyebabkan penyakit daun. Penyiraman ini harus dihentikan setelah wijen berumur 70 hingga 80 hari atau setelah wijen berbunga. Tanaman wijen dapat dipanen pada umur 85 hingga 140 hari setelah tanam. Hitungan ini dapat berbeda tergantung jenis varietas wijen yang ditanam. Wijen siap dipanen ketika batang mengering. Petani akan menunggu semua tanaman mengering dan berwarna coklat sebelum akhirnya menurunkan mesin pemanen mereka. Varietas wijen tahan pecah hanya dapat menahan benih selama 6 minggu atau sebelum hujan datang. Membudidayakan tanaman wijen bagi petani Amerika memiliki banyak keuntungan. Selain wijen memiliki pasarnya sendiri sehingga mudah untuk menjualnya, petani wijen tidak membutuhkan peralatan khusus. Semua peralatan yang digunakan baik untuk tanam dan panen menggunakan mesin yang sama yang digunakan untuk pertanian gandum, jagung, dan kedelai. Sehingga proses pemanenannya menggunakan mesin pemanen combine harvester. Mesin pemanen ini dapat memotong batang tanaman untuk diangkut dan dirontokkan.
sehingga wijen akan dikumpulkan pada penampung bagian tengah, sementara batang tanaman dibuang pada bagian belakang mesin. Setelah penuh, wijen akan dipindahkan ke truk pengangkut dan siap untuk dibawa ke ruang produksi untuk dibersihkan dan dikemas. Sementara itu di ruang produksi, wijen ini kemudian akan dibersihkan dari kontaminasi polong, daun, maupun batang yang masih terbawa ke ruang produksi. Selanjutnya, wijen diarahkan ke mesin pengering. Setelah itu, wijen disimpan di silo penyimpanan untuk menunggu proses pengemasan dengan karung. Produk wijen dalam karung ini akan dikirim ke pabrik pengolahan minyak dan juga ke konsumen untuk bahan topping makanan. Kita pasti akrab dengan tanaman satu ini. Baik Anda perokok atau bukan, tanaman tembakau memang cukup familiar bagi warga Indonesia. Komoditas bukan pangan satu ini telah menjadi tanaman budidaya dan mata pencarian masyarakat sejak ratusan tahun lalu di Indonesia. Tembakau adalah kelompok tumbuhan dari genus Nicotiana yang daunnya biasa digunakan sebagai bahan baku rokok. Tanaman ini diduga berasal dari Amerika Selatan atau Amerika Utara. Seperti biasa, kita akan melihat dari segi ekonomi dan proses pertanian hingga proses pembuatan rokok di negara maju. Liputan ini bertujuan untuk mengenal pertanian modern tembakau dan proses pembuatan cerutu. Tayangan ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskan di kolom komentar. Sebelum sampai ke proses peracikan rokok cerutu Kuba yang terkenal, semua berawal dari biji tanaman tembakau ini. Tanaman tembakau akan mulai berbunga pada umur 60 hingga 70 hari dan menjadi benar-benar tua, bahkan untuk dipanen daunnya setelah melewati 100 hari. Biji-biji tembakau memiliki ukuran dan diameter yang sangat kecil. Setelah melalui proses penyeleksian biji tembakau, petani kemudian akan menyemai di dalam semai tripod yang ditempatkan di dalam rumah kaca.
Rumah kaca dalam pembibitan ini bertujuan untuk mengatur kelembaban dan melindungi dari cuaca ekstrim dan hama dari luar yang belum bisa dihadapi oleh tanaman berkecambah atau bayi tanaman tembakau. Ketika biji tembakau mulai tumbuh dan memiliki tinggi sekitar 1 cm, pekerja akan menyingkirkan bibit yang kurang baik dan menyisakan bibit paling unggul di setiap satu lubang semai tripod. Tanaman tembakau bayi akan berada di pembibitan antara 40 hingga 50 hari, hingga bibit tembakau memiliki akar yang cukup kuat untuk ditanam di ladang. Sementara itu, di ladang tembakau, pekerja menyiapkan ladang dengan membajak lahan untuk menggemburkan tanah, sehingga mempermudah akar tembakau untuk berkembang dan menyerap nutrisi tanah. Ketika bibit tanaman tembakau ini sudah memiliki akar yang kuat, bibit tembakau siap untuk ditanam di ladang. Kemudian para pekerja akan menggunakan mesin penanam yang dioperasikan oleh 4 orang atau lebih sesuai dengan jenis mesin yang digunakan dan ditarik oleh traktor. Pekerja bertugas untuk memasukkan setiap bibit tembakau ke lubang. Kemudian, mesin akan menancapkannya ke tanah sesuai dengan jarak yang sudah diatur. Dengan proses ini, penanaman ladang puluhan hektar dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Selanjutnya, pemupukan pertama dilakukan pada 2 minggu awal pertumbuhan. Petani akan memberikan pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium dengan dosis 10 gram per batang. Petani akan menggunakan mesin traktor fertilizer untuk menyebarkan ke seluruh ladang tembakau. Kemudian, pemupukan kedua dilakukan setelah tanaman berumur 21 hari. Selain pemupukan yang dilakukan 2 kali, petani juga akan melakukan pembajakan kedua yang disebut dengan pembubuhan, di mana petani akan menggunakan mesin traktor khusus untuk menggemburkan tanah dengan cara mengarahkan tanah ke pangkal tembakau. Hal ini juga bertujuan untuk membersihkan tanaman pengganggu seperti gulma. Untuk pengendalian hama tanaman tembakau akan dilakukan sesuai dengan kondisi tanaman dan hama yang menyerang. Walau tanaman tembakau ditanam dalam waktu yang sama, namun daun tembakau akan matang pada berbagai tahapan. Daun tembakau akan dipanen mulai dari daun yang berada di pangkal. Mesin pemanen tembakau ini sudah didesain khusus untuk dapat memanen daun tembakau secara bertahap. Mesin ini memiliki 3 roda dan dapat mengatur ketinggian sesuai barisan dan ketinggian tanaman tembakau. Mesin pemanen ini hanya akan memanen daun tembakau yang benar-benar tua pada pangkal tanaman, sehingga menyisakan daun-daun muda pada pucuk tanaman tembakau. Mesin ini digunakan untuk pabrik rokok yang menginginkan daun tembakau dengan kualitas terbaik. Selain dengan mesin ini, beberapa petani di Amerika juga menggunakan mesin pemanen tembakau yang akan langsung memotong tembakau dari pangkal dan mengumpulkannya di bak penampung. Mesin pemanen ini hanya dilakukan ketika semua daun tanaman tembakau sudah benar-benar tua. Namun di beberapa tempat, petani juga masih menggunakan buruh manusia untuk melakukan tugas pemanenan ini. Setelah daun tembakau dipanen, proses selanjutnya adalah proses pengeringan atau juga disebut dengan curing.
Jika di Indonesia, daun tembakau yang telah dipanen akan dipotong kecil-kecil dan dikeringkan. Hal ini berbeda dengan apa yang ada di Amerika dan Kuba. Daun-daun tembakau ini akan dikeringkan dalam keadaan daun yang masih utuh. Tembakau akan dikeringkan di lingkungan yang dikontrol dengan hati-hati untuk menurunkan tingkat kelembapan, meningkatkan warna, dan memastikan pengembangan penuh aroma tembakau alami. Terdapat 4 metode pengeringan tembakau. Pertama, menggantung langsung di bawah sinar matahari. Kedua, menggantungnya di dalam ruangan dengan ventilasi terbuka. Ketiga, menggantungnya di dalam ruangan dan memanaskannya dengan generator. Dan keempat, menggantungnya dan kemudian memberikan api kecil dalam ruangan. Pengeringan udara adalah proses paling lambat yang memerlukan 4 hingga 8 minggu. Sedangkan metode lain jauh lebih cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Setelah daun tembakau ini kering, pekerja akan menurunkannya. Kemudian pekerja akan membawa daun tembakau kering ini untuk dipres dan kemudian membungkusnya. Tembakau ini kemudian ditempatkan di rak penyimpanan untuk dilakukan fermentasi kurang lebih selama 1 tahun. Setelah itu, baru tembakau akan diseleksi berdasarkan kualitas dan ketebalan daun tembakau. Tembakau yang akan digunakan sebagai bagian luar pembungkus cerutu akan dipres atau diluruskan terlebih dahulu dengan alat ini. Kemudian para pekerja yang terampil ini akan mulai menggulungnya untuk membuat cerutu Kuba yang terkenal. Proses pembuatan cerutu hingga saat ini masih dilakukan secara manual untuk menjaga kualitas dan rasa. Pekerja akan menggunakan isian cerutu dengan daun yang sudah pecah, tebal dan hitam. Sedangkan daun yang halus dan berwarna terang dipakai untuk lintingan luar rokok cerutu ini. Sementara itu, di bagian produksi pengemasan, para pengrajin kayu akan membuat tempat cerutu yang terbuat dari kayu untuk membuat cerutu ini lebih eksklusif dan mempertahankan gaya sejak lama. Harga cerutu Kuba seperti ini dapat mencapai hingga 17 juta per box.